warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru IPA Nusantara, jumpa kembali dengan Bu Ani Saktorina, Guru IPS dari UPT SMP Negeri 1 Pangurajo, Blitar, Jawa Timur. Hari ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya mengikuti BEMTEK PKH, Pendidikan Keterampilan Hidup. Seperti biasa, kita masuk ke laman Guru Belajar Kemdikbud.go.id. Kita pilih seri PKH. Tampilannya seperti ini, kita bisa klik mulai belajar atau masuk di pojok kanan atas. Otomatis kita akan tersambung dengan SIM PKB kita. Ada 5 diklat yang ditawarkan, silakan dipilih PKH atau Pendidikan Keterampilan Hidup. Apa itu program guru belajar dan berbagi seri PKH? Yaitu diperuntukkan untuk guru SMP, guru SMA atau SMK di Indonesia. Dirancang agar kita bisa mendukung peserta didik dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan komunikasi, dan agar mereka memperoleh pengetahuan komprehensif tentang berbagai topik penting seperti kesetaraan gender, keamanan menggunakan internet, dan perundungan atau bullying. Metodologi yang digunakan dalam sesi pembelajaran PKH sangat bervariasi, termasuk permainan, diskusi, penilaian diri, role play atau drama, studi kasus, pekerjaan rumah, pemetaan pemikiran, tugas proyek, dan presentasi. Tujuannya ada 2. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru terkait topik PKH sehingga dapat mendukung peserta didik mengembangkan keterampilan abad 21 guna mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia. Yang kedua, mengembangkan keterampilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran PKH kepada peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan menyenangkan. Siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri PKH, yaitu guru semua mapel, guru SMP, SMA, atau SMK, memiliki akun SIM PKB, berkomitmen menyelesaikan 22 jam pelatihan PKH berbasis web atau e-modul, berkomitmen menyelesaikan 10 jam pendampingan atau coaching klinik secara online yang dipandu oleh para master trainers, tidak sedang mengikuti dalam kegiatan lain yang terkait dengan peningkatan kapasitas pada saat yang sama, menjadi salah satu dari 14.000 peserta yang berhasil mendaftar mengikuti program guru belajar dan berbagi pada seri PKH. Ada 3 tahapan yang kita lalui dalam diklat PKH ini. Tahap 1, orientasi dan learning. Di sini kita belajar mandiri 5 modul. Tahap kedua itu jika tahap 1 lulus dan nilainya minimal 70. Tahap 2-nya itu tentang coaching klinik pendampingan. Jika tahap 2 ini berhasil kita lewati dan lulus, kita lanjut ke tahap 3, pengimbasan, yaitu membagikan ilmu yang kita peroleh dari diklat PKH. Jadwal pelaksanaan sudah diatur sesuai dengan angkatannya. Bapak Ibu guru yang sudah berhasil mendaftar, ada baiknya jika rajin membuka SIM PKB kita agar tidak ketinggalan informasi, karena kalau kita ketinggalan otomatis kita tidak lulus. Tahap orientasi itu ada 5 modul yang dipelajari secara mandiri. Modul 1 itu tentang gambaran umum, mengenal diri sendiri, identitas saya, mengekspresikan perasaan, menjalani pubertas, kepercayaan diri terhadap tubuh. Modul 2, membentuk kebiasaan sehat, tentang kebersihan diri, olahraga dan gizi, bahaya merokok, alkohol dan obat-obatan, bijak menggunakan internet dan medsos. Modul 3, mengembangkan hubungan yang saling menghormati, tentang cara berteman, cinta, kesehatan reproduksi, kesehatan seksual. Modul 4 tentang menciptakan dunia yang lebih baik, membahas tentang HAM, kesetaraan gender, perdamaian dan konflik, kepedulian terhadap lingkungan. Modul 5 melakukan aksi, bagaimana cara mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, menentukan sasaran dan tujuan, merencanakan sebuah proyek dan kesimpulan. Coaching klinik ini dilalui jika kita sudah 100% lulus di tahap 1, orientasi. Mekanismenya untuk coaching klinik, kita akan bergabung dalam WA group yang dipimpin oleh master trainer. Jika kita tidak join pada WA group, otomatis kita dianggap tidak mengikuti fase coaching klinik atau tidak tuntas dalam diklat ini. Alhamdulillah saya masuk di coaching klinik angkatan 1, jadwalnya 1 Maret sampai 12 Maret. Master trainer saya adalah Ibu Eli Leovara. Beliau berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat, mengajar di SMA Negeri 5 Pontianak. Setiap kali ada kesulitan, kami biasanya membahas di grup WA, dan seringkali saya japri jika ada kesulitan. Alhamdulillah beliau sabar dan mau menerima
kesulitan kami semua. Yang penting itu intinya sesuai kesepakatan, tugas diusahakan tepat waktu. Tujuan dari kegiatan coaching klinik itu adalah yang pertama agar para guru peserta guru belajar dan berbagi seri PKH itu menuntaskan modul online. Yang telah tuntas modul online-nya itu mendapatkan mitra belajar yang sudah memiliki pengetahuan sebelumnya terkait PKH dalam menuntaskan perjalanan belajarnya. Yang kedua, agar peserta guru belajar dan berbagi seri PKH bisa menyusun tantangan dan solusi serta RPP, RPL untuk guru BK dalam menerapkan PKH di tingkat sekolah sesuai dengan bidang studi yang diampu. Yang ketiga, tujuannya adalah agar peserta guru belajar dan berbagi seri PKH bisa menyusun rencana aksi pengimbasan PKH kepada sesama guru, komunitas sekolah, orang tua maupun masyarakat umum. Kesepakatan kelas dari kelompok kami itu waktu kegiatan Vikon diusahakan di luar PBM, jam belajar agar tidak mengganggu kegiatan di sekolah. Yang pasti dan yang paling utama itu tugas mandiri dikerjakan tepat waktu. Adapun tagihan peserta dan kriteria kelulusan ini adalah ada 5 poin. Jika kita berhasil melaksanakan ke-5 poinnya secara tuntas, skor atau bobot kelulusannya maksimal adalah 100. Tapi untuk skor atau bobot kelulusan minimal adalah 70. Syaratnya, poin pertama, kita menghadiri 8 JP dari 10 JP coaching klinik. Yang kedua, mengirimkan rencana aksi pengimbasan. Yang ketiga, mengumpulkan analisis singkat tantangan utama dan solusi untuk rencana penerapan di sekolah. Yang keempat, mengirimkan 3 RPP sesuai bidang studi yang diampu. Syarat yang kelima, mengirimkan 1 foto atau screenshot atau video pendek testimoni singkat terkait kegiatan PKH yang diterapkan dengan peserta didik di sekolah, atau pesan dan kesan mengikuti rangkaian GBB. Ini adalah dokumentasi saya mengikuti Vikon. Sangat senang sekali bisa berkenalan dengan berbagai guru dari berbagai daerah di Indonesia. Ini adalah kegiatan saya waktu diskusi kelompok. Jadi ketika diskusi itu pesertanya diajak sesuai absen, dan disinilah kita bisa belajar caranya bekerja sama secara tim. Belajar untuk berkomunikasi dengan orang yang kita tidak kenal sebelumnya. Jadi ini menurut saya adalah sesi yang paling memberikan ilmu baru untuk saya. Terus berikutnya ini adalah rekap pengumpulan tugas. Biasanya sama Bu Eli itu di-share di grup WA. Menurut saya rekap seperti ini sangat memberikan motivasi agar kita bisa belajar tepat waktu dalam mengerjakan berbagai hal. Seandainya kita di sini tidak mengumpulkan tugas, kita akan malu dengan teman-teman lainnya yang rajin. Jadi ini bisa sebagai stimulus agar kita itu disiplin waktu. Jadi intinya belajar itu butuh kemauan dan harus sabar. Di mana ada kemauan dan kesabaran pasti ada jalan. Selamat belajar teman-teman, saya yakin semuanya bisa, semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.